Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik kan? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya kita harapkan bahagia. Nah, kenalan, kali ini kalian akan ditemani sama Pak Raden ya. Ini tokoh penciptanya si Unyil, kartun asli Indonesia ya. Nah, hari ini Pak Raden akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Tepatnya di kelas 5, tema 4, subtema 2, dan di pembelajaran. Nah, sudah siap anak-anak semuanya? Ya, kalau sudah siap, sebelumnya mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama kita belajar dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat ya untuk hidup kamu di masa yang akan datang. Baik anak-anak, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari beberapa materi. Di antaranya adalah pola lantai, tarian daerah. Kita juga akan belajar mengenai tanggung jawab, tentunya pada diri kita sendiri. Dan juga kita akan belajar mengenai berbalas pantun ya. Jadi nanti ada 2 orang atau lebih nanti saling berbalas pantun. Baik, kita langsung mulai dengan pola lantai tarian tradisional. Sebelumnya di pembelajaran yang lalu kalian semua telah belajar yang namanya pola lantai ya. Kalau dasarnya ada 2, garis lurus dan garis lengkung ya. Garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai macam pola lantai. Begitu juga dengan garis lengkung. Nah, sekarang coba Pak Raden punya ada gambar contoh tarian. Coba kira-kira ini pola lantainya seperti apa ini? Nah, seperti itu pola lantai lingkaran ya. Ini pola lantai lingkaran berasal dari pola lantai dasar garis lengkung. Bagus sekali ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Ada gambar apa lagi ya? Nah, ini ada tari gending Sriwijaya, tepatnya dari Sumatera Selatan. Nah, ini di sampingnya adalah gambar pola lantainya. Kira-kira apa namanya? Ya, betul, pola lantai setengah lingkaran ya. Sama dengan tarian tadi, kalau pola lantai setengah lingkaran itu dasarnya dari pola lantai dasar garis lengkung ya. Coba perhatikan sudah sesuai belum antara yang digambar dengan pola lantainya. Wah, bagus sekali tariannya. Oke, berikutnya biar tambah bisa tentang pola lantai, silahkan dilihat ini ada tarian pola lantainya berarti apa? Garis lurus ya atau horizontal karena mendatar ya. Nah, anak-anak, demikian tentang pola lantai. Sekarang kita akan melanjutkan tanggung jawab ya. Apa itu tanggung jawab? Siapa yang masih ingat? Ya, tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan ya. Nah, coba sekarang nama kegiatan, misalkan kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab yang akan kalian lakukan ya. Kegiatannya adalah tugas sekolah atau pekerjaan rumah ya, seperti yang saat ini kalian hampir setiap hari mengerjakannya ya. Karena sedang di masa pandemi seperti ini, otomatis tugasnya dari rumah saja. Nah, tugas untukmu apa? Mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah dengan baik ya. Misalkan diminta oleh gurunya, ditugasi oleh gurunya untuk mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah. Nah, setelah diberikan tugas dari bapak atau ibu guru, maka wujud tanggung jawabmu terhadap tugas adalah
Ya, tentunya mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab ya. Diberikan tugas tentunya kan akan bermanfaat untuk kamu, membuat kamu tambah pintar, tambah cerdas, tambah paham akan materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu. Nah, kalau diberikan tugasnya ada 5 soal, yuk kamu mengerjakannya 5 soal, artinya kamu bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan ya. Misalkan lagi anak-anak tugasnya ada 10 soal, kamu kerjakan plus ditulis soalnya yuk menurut apa yang sudah diperintahkan ya, dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab ya. Kamu berusaha untuk sebaik mungkin, sebetul mungkin, sebisa mungkin jawabannya itu jawaban yang betul ya, berusaha pokoknya. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang berbalas pantun ya. Ini ada contohnya. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Nah, udah tahu kan berdendang itu apa? Berdendang itu bernyanyi ya, nama lainnya ya. Terus dijawab ini lagi. Bu Ratna pergi belanja ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Nah, Pak Radit juga punya contoh lagi nih, ada 2 orang teman yang sedang berbalas pantun ya. Dilihat ya. Pergi ke Malang beli rambutan, rambutan dibawa lupa ditaruh. Bagaimana aku bisa tahan melihat rambutmu kotak separuh. Nah itulah ada temannya. Terus dijawab nih, ini boleh dilantunkan ada nadanya kayak gini ya, nggak apa-apa ya. Dijawab oleh temennya. Mulut burung namanya paruh, makan jeruk rasanya manis. Dia rambut botak separuh, wajahku ganteng mirip artis. Wah gayanya polinisi botak separuh ini. Yo, terus mereka juga tanya jawab lagi, tapi kali ini, kalau ini kan pantun jenaka namanya ya. Nah sekarang ini pantun apa kira-kira? Nah, lihat Pak Tarno bermain sulap, sulapnya gagal kok jadi marah. Suka sembunyi di tempat gelap, serangga apa yang makan darah. Ya, dijawab oleh temennya. Lihat sinetron judulnya Azab, ada tamu silahkan masuk. Izinkan aku akan menjawab, serangga itu namanya nyamuk. Nah, kalau pantun yang sudah dibalaskan oleh kedua teman itu namanya pantun teka-teki karena ada tebak-tebakan di situ ya. Nah ini juga berhubungan dengan yang kemarin ada penyakit organ peredaran darah manusia ya. Ada penyakit demam berdarah ya, penyebabnya ini hewan yang serangga yang suka makan darah ya, nyamuk ya, nyamuk Aedes aegypti merupakan jenis nyamuk yang boleh dibilang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kita terkena yang namanya demam berdarah. Oke anak-anak semuanya, tak terasa ternyata sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Pak Raden mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan untuk anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat untuk meraih apa yang kamu cita-citakan ya. Ingat, masa depan kamu yang tentukan sendiri ya. Sekian dari Pak Raden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.